Oke guys, kita lanjutkan ya. Kalau pada contoh sebelumnya, Dimet disposal ya. Nah, Dimet disposal ini berarti si apa namanya? Ketika si S menerbitkan right issue ya, maka si P tidak ikut serta. Ya, si P tidak ikut serta dan kehilangan hak kendalinya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya karena tidak ada penjualan ya, maka langsung disesuaikan pada selisih pada ya langsung aja disesuaikan tambahan saham yang berhasil diterbitkan akan menambah si book value dari equity S, kemudian tinggal ditambah dan goodwill-nya, nah nanti dikalikan persentase kepemilikan baru dari situ, maka si P akan membuat jurnal investment pada gain. Ya. Dalam contoh ini gain ya. Nah kemudian bagaimana kalau ketika right issue ya, tapi si P tidak kehilangan kendali gitu ya, tidak kehilangan kendali. Ya, kalau yang tadi di disposal si P kehilangan kendali ya. Nah, kalau dalam hal ini right issue tetapi si P tetap ada kendalinya gitu ya. Nah, jadi tidak mempengaruhi kendali akibat penerbitan tambahan saham oleh anak. Nah, akibat right issue ya. Penerbitan saham tambahan ini saya istilahkan dengan right issue. Nah, ada tiga kemungkinan. Pertama, saham tambahan tersebut dibeli seluruhnya oleh P. Artinya, ketika si si S menerbitkan right issue gitu ya, RI. Nah, maka di sini misalkan 4.000, nah seluruhnya dibeli oleh si P. Ya. Dibeli oleh si P. Atau seluruhnya dibeli oleh NCI. Nah, seperti ini ya. Atau pro rata ya, setengah-setengah. P plus NCI. Nah, dalam hal ini kita akan bahas yang dua aja ya, P dan NCI. Ya, nanti kalau yang P plus NCI konsepnya sama aja ya dengan P dan NCI. Nah, sekarang kalau seluruhnya dibeli oleh P, nah bagaimana? Berarti kan kalau seluruhnya dibeli oleh P, nilai kepemilikan si P akan naik gitu ya, persentase kepemilikannya. Kalau dibeli semua oleh NCI, nah sama kayak Dimet disposal ya, tetapi kalau Dimet disposal itu mengakibatkan P kehilangan kendali. Nah, kalau yang ini berarti si P-nya berkurang tapi tetap tidak kehilangan kendali ya, THK. Nah, gimana caranya? Nanti kita lihat. Apakah ada perbedaan? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang contoh yang pertama dulu ya, bahwa ketika si S menerbitkan saham tambahan atau right issue ya, kemudian semua sahamnya dibeli oleh P ya. Kita baca dulu contohnya bahwa pada 1 Januari 2021 P membeli 14.000 lembar saham S ya. Parnya adalah 10. Kemudian nah 14.000 lembar ini senilai 70% ya kepemilikan S ya. Nah, nilai value-nya adalah 210.000. Ya tinggal dibagi aja berapa per lembar ya. 210 dibagi dengan 14.000. Tapi ya kayaknya tidak perlu sampai sejauh itu ya. Oke, nah ketika pembelian ekuitas S saat itu terdiri dari share capital ordinary, premium, sama retained earnings ya. Nah, di sini nanti karena ketika 1 Januari as always ya kita akan membandingkan ya 70% sama dengan 210 dan 70% juga sama dengan 14.000 lembar ya. Maka 100%-nya berapa ya? Berarti 100 per 70 tinggal dikalikan 14 untuk mendapatkan berapa ribu lembar ya yang diterbitkan, number of share outstanding. Nah, dikalikan dengan si 210 untuk mendapatkan berapa 100% si equity S ya. Nanti untuk menghitung apakah ada goodwill atau excess ya. Oke, kemudian di sini selisihnya ternyata tidak dialokasikan ke goodwill tapi ke land ya, undervalued land. Nah, oke, nah dari sini berarti sama ya, berarti berapa jumlah number of share outstanding dari CS tinggal 100 per 70 dikali 14. Hasilnya adalah 20.000. Nah, 20.000 ini nilainya berapa? Nilai equity S-nya berapa nilainya gitu ya. Nah, kita cari di tabel yang ini. Ya berarti tinggal implied value yang dicari ya. 100 per 70 dikali 210 sama dengan 300.000. Nah, ini implied value atau 100%-nya. Nah, ekuitas S-nya pada saat itu adalah 200 tambah 30 tambah 50, 280.000. Maka ada ekses dan ini dialokasikan ke land. Nah, kalau land berarti sama kayak goodwill ya, tidak ada amortisasi ya, nilainya akan tetap. Nah, selanjutnya
pada tahun 2021 gitu ya, si S tidak membagikan dividen dan net income-nya adalah 70.000. Maka kalau dia si P memakai metode ekuitas, jurnalnya kayak gini, investment pada income from, ya. 70.000 dikali 70%. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 49.000, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 1 Januari itu tahun depan ya. Kalau ini 1 Januari 31 Desember 2021. Berarti kalau kita telah lebih lanjut gitu. Gimana jurnal eliminasi yang dibuat oleh P? Ya, karena P kan 70% ya. Berarti harus melakukan konsolidasi ya. Karena di atas 50%. Sehingga jurnal eliminasinya gampang ya. Tinggal bikin aja ya. Share capital, share premium ya sama RE ya. Sama land di bawahnya ya, land. Nah, berapa? Di sini nilainya adalah tadi ya 200 tambah 30 tambah 50 RE-nya. Nah, land-nya berapa? RE-nya 20.000 ini ya, 20.000. Nah, sehingga kalau kita total gitu ya, 20 tambah 30 tambah 50, 280 tambah 20 sama dengan berapa? 300 gitu ya. Nah, barulah kita tutup ke si investment in S ya pada NCI ya. Nah, ini berapa nih? Tinggal dikalikan 70% dikalikan dengan 300.000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah yang bawah, nanti adalah sama dengan pembeliannya 210.000 ya, 210. NCI-nya berapa ya? Sisanya 90 gitu ya. Nah, sehingga balance ya. Nah, kemudian tinggal NCI expense ya pada NCI. Nah, berapa NCI expense pada NCI? Sama dengan 30% dikali 70.000 sama dengan berapa? 21.000. Ya, nah barulah kita tutup si untuk menghapus jurnal yang ini ya. Berarti ini income from ya pada investment in S. Berapa? 49 ya, senilai kenaikan ekuitas yang berasal dari net income karena tidak ada dividen di tahun 2021 dan khusus proporsinya si P gitu ya. Nah, dengan adanya eliminasi ini maka nanti saldo investment in S secara konsolidasi akan 0. Saldo NCI akan berapa? 21 ditambah dengan 90 sama dengan 111 ya. Nah, oke. Nah, kemudian baru tahun kedua. Tahun kedua ternyata dia membeli langsung. Nah, kalau membeli langsung berarti number of share outstanding CS akan nambah ya. Nah, di sini berarti gini ya. Kepemilikan itu kan sama dengan number of share yang S jumlah saham S yang dimiliki oleh P dibagi dengan jumlah saham S yang beredar ya. Nah, berarti yang P-nya berapa? Karena P-nya itu adalah 14.000 ya, tinggal ditambah 4.000 karena langsung ya, berarti ini dibeli semua ya. Berarti yang bawahnya itu kan adalah 20.000 ya. Nah, 20. Nah, berarti yang bawahnya tambah 4 ya. Dibeli langsung berarti semuanya dibeli oleh si P. Atasnya nggak tambah 4 ya. Nah, berarti berapa nih? 18/24 ya. Berapa kepemilikannya ya? Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa kepemilikannya berubah dari 70 menjadi 75 ya. Seperti itu ya. 18 ditambah dengan 24 sama dengan 75%. Nah, karena tidak ada perubahan kepemilikan, maksudnya tidak hilang kendali, malah makin kuat ya, makin naik kendalinya, maka kita harus hitung ya, apakah terjadi gain atau loss ya, karena ada perubahan ini dan karena tidak kehilangan kepemilikan, maka ditutupnya pada apa? Pada share premium nantinya. Kalau berubah kepemilikannya seperti halnya di disposal, nanti ditutupnya pada apa? Pada gain ya, tuh seperti ini ya, pada gain. Ya, kalau tidak kehilangan kepemilikan ya, nah, dan dia berasal dari pembelian saham tambahan ya, maka cukup ditutup kepada share premium ya. Nah, sekali lagi ya, kalau dia kehilangan kepemilikan di disposal yang diperoleh bukan karena ya kehilangan pemilikan itu bukan karena penjualan ya, maka ini berlakunya di disposal karena ada direct issue, maka ya ini terjadi dilusi namanya, efek dilusi. Efek dilusi ini ya cukup tidak perlu lagi direvaluasi ulang ya karena tidak ada penjualan. Cukup gain atau loss-nya langsung masukin ke
income statement dan diakui sebagai gain atau loss, ya. Nah, tetapi kalau ternyata ada perubahan ada right issue, ya, dan tidak mengubah si nilai saham, nilai persentase, maksudnya tidak kehilangan kendali gitu ya. Jadi ada right issue, yang satu kehilangan kendali, kalau ada gain atau loss cemplungin ke net income, ke income statement, yang satu ada right issue, dia tidak hilang kendali, maka cemplungin ke share premium. Nah, konsepnya sama seperti penjualan dan pembelian. Seperti itu terus ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, oke. Nah, tapi caranya kalau khusus untuk demat disposal sama yang right issue tapi tidak hilang kendali, ini caranya tidak perlu direvaluasi ulang. Ya, jadi lebih sederhana sebetulnya ya. Cukup dioprek aja ya kepemilikan sebelum sama sesudahnya gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat berarti caranya sama dengan demat disposal ya. Kepemilikan sebelum sama sesudah ya. Sebelum berarti tinggal persentase kepemilikan ditambah dengan book value of equity ya. 300 ditambah dengan si 70 ya. 70 itu adalah yang net income ya. Pak, si land-nya dimasukin nggak Pak? Iya, dimasukin kan udah termasuk ke dalam 300 ini ya. Ini kan terdiri dari si ekuitas book value ditambah dengan eksesnya gitu ya. Nah, sama seperti halnya yang demat disposal gitu ya. Demat disposal juga sama nih tuh ya. Jadi ini 120, ini book value, ini goodwill-nya. Kalau di satunya 145. Nah, kalau ini juga sama ya. Book value-nya 280 ditambah 20. Hasilnya adalah 300 ya, seperti itu. Tinggal ditambah dengan si net income ya. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwasanya tinggal dikalikan aja ya, 300 tambah 70, 370% ini adalah kepemilikan pada saat ya tanggal 1 Januari 2022 ya, 259. Ingat ya, bertambah karena net income, berkurang karena dividen ya. Nah, yang 70 ini berasal dari net income ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian kepemilikan setelah penambahan saham. Nah, ingat ya, 300 ditambah 70 ya, yang atas ini ditambah tadi ya adanya reissue, sama kayak demat disposal ya. Kalau demat disposal juga kan 120 ya tambah 80. Nah, 80 inilah demat disposalnya ya. Reissue-nya ya. Nanti ditambah dengan goodwill-nya 25 ya. Artinya apa? Ini si cost-nya nanti ditambah dengan ini penerbitan saham barunya. Nah, yang ini juga sama, yang THK yang tidak hilang kendali ketika ada reissue juga langkah yang dilakukan sama seperti demat disposal ya, nggak ada bedanya. Jadi tinggal dikalikan dengan 75%. Nah, ini adalah persentase kepemilikan yang baru ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sini ini kan sebetulnya 488 ini milik si P semuanya ya. Kenapa dikali 70%? Nah, ini nanti ada rahasianya ya. Rahasianya adalah di penjelasan berikut ini. Nah, oke, pokoknya intinya adalah 75 dikalikan dengan 300 ditambah 70 net income ditambah dengan 88 ya. Hasilnya adalah 343.500. Nah, berarti di sini ya perubahannya berapa? Book value of interest acquired-nya adalah 84.500 ya. Nah, sehingga gimana? Nah, baru ini rahasianya. Di sini harga yang dibayarkan adalah 88.000. Ya, berarti di sini ada decrease ya. Kenapa dari 84 ya? Harga yang dibayarkan adalah 88, lebih tinggi harga yang dibayarkan nih ya. Padahal seharusnya dia cukup membayar 84. Artinya apa? Di sini ada decrease in equity. Dia membayar pada harga yang lebih tinggi. Nah, maka kita catat premium, rugi ya, tapi ruginya dibuang ke si share premium. Share premium pada investment in S ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau semuanya dibeli oleh NCI? Nah, kalau dibeli oleh NCI berarti dia si pembilangnya tidak ditambahkan dengan 4.000 ya, cukup 14.000 dibagi dengan 24.000. Nah, kepemilikan berkurang dari 70 ya menjadi 58% ya. Sehingga gimana? Sama dengan demat disposal dan juga sama dengan yang kalau dibeli semua oleh si P ya. Maka cari yang sebelum, before and after ya. Sebelumnya berapa? 259 dan sesudahnya berapa? Persentase yang baru dikalikan dengan total si equity S-nya ya. Tinggal 300 ya tambah
70 ya ditambah dengan 88 dikalikan persentase yang barunya. Hasilnya 267. Nah, di sini berarti bertambah gitu ya. Berarti book value interest acquired-nya adalah 8167. Nah, harga yang dibayarkan berapa? 0 karena kan semuanya dibeli oleh si NCI ya. Berarti dia untuk mendapatkan tambahan 817 tidak perlu keluar biaya. Maka di sini kita catatkan increase in equity atau gain sebetulnya ya. Tapi karena tidak merubah hak, tidak hilang kendali, maka si gain-nya ini dibuang kemana? Dibuang ke share premium ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama halnya dengan demat disposal ya. Kalau demat disposal ya, ternyata dia hilang kendali misalkan ya, maka 817 ini nanti bukan ditutup pada premium, tapi ini dibuang kemana? Dibuang ke gain ya. Kita akui gain. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sama kayak demat disposal. Oke, itu aja yang bisa Pak Eci sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.